Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan di negara-negara lainnya, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudaraku semua, sekarang ini saya berada di kaki Gunung Uhud, dan ini tentu tempat bersejarah di mana kita sudah pernah mendengar cerita Rasul pernah berperang dalam peperangan Uhud, dan kemudian juga diceritakan dalam hadis bagaimana Rasul pernah terluka di sini, dan akhirnya ketika Rasul terluka diselamatkan ke gua ada di belakang bukit sana itu ya. Silahkan tonton di video kami yang sudah kami upload sebelumnya. Oke, sesudah Rasul terluka di sana, kemudian dijaga oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Sayyidina Ali turun dari atas sana itu mencari air yang bisa untuk membasuh luka baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata di perang Uhud ini Rasul itu terluka berlumur dengan darah, betapa sangat-sangat merasakan kesakitan karena giginya patah ketika itu, bibirnya sobek, wajahnya pelipis matanya sudah tembus dengan senjata orang-orang kafir, berlumur dengan darah, dan kemudian juga lutut Rasul itu pun terluka. Nah, ini sekarang saudaraku semua akan kita lihat bagaimana dahulu Sayyidina Ali mengambil air untuk membasuh lukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, sumber air itu berada di bawah kaki Gunung Uhud ini. Ini semua Gunung Uhud. Bisa saudara lihat semua ini Gunung Uhud. Maka Sayyidina Ali datang ke sini untuk mengambil air. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang ternyata air itu di sini pun masih ada juga. Ini akan kita coba lihat ke bawah ini. Bagaimana juga perjuangan para sahabat untuk terus menyelamatkan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua gunung-gunung Uhudnya bisa dilihat, batu-batunya ini pun warnanya agak-agak berbeda dengan gunung-gunung yang lainnya. Nah, itu saudaraku, di bawah sana itu masih ada sisa-sisa air sampai sekarang juga. Jadi kalau kita datang ke sini selalu ada air. Ada alirannya di atas tuh seperti itu turun ke bawah. Oke, diperkirakan seperti disebutkan oleh ahli sejarah, Sayyidina Ali datanglah ke sini untuk mengambil air dan dia membawa namanya durukoh. Nah, ketika Sayyidina Ali sudah sampai di sini, dia membawa durukoh ketika itu. Durukoh ini satu tameng yang mereka pakai untuk menjadi pelindung diri di saat terjadi peperangan. Jadi biasanya dulu peperangan-peperangan itu sebelah kanannya dengan pedangnya tentu, dan di sebelah kirinya ini dengan memegang tameng yang seperti mungkin piringan ya. Maka ini kita ibaratkan durukoh itu atau tameng yang biasa mereka pakai seperti bentuk piring memang, dan bisa kita masukkan ke atasnya misalnya seperti air, bisa untuk nampung air seperti itu. Maka Sayyidina datang ke sini dan dia mengambil airnya. Ini kita lihat. Nah, sesudah air itu berkumpul di tameng yang dibawa oleh Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali memberikan kepada Rasulullah, dibawa ke Rasulullah, dan Rasul ketika itu seperti mencium air yang ada di sini. Memang rasanya sudah beda sebab tekstur yang tempat aliran air ini kita lihat memang gunung-gunung, bebatuan-bebatuan seperti ini, bukan tanah biasa ya. Makanya agak lain rasanya. Maka ketika itu Rasul membasuhkan air itu ke wajahnya Rasulullah. Ya, dibasuhkan ke wajah Rasulullah. Di saat Rasul sapukan ke wajahnya, air itu pun mengalir dan menetes ke durukoh yang di situ masih ada sisa air yang lain. Tiba-tiba air itu pun berubah menjadi merah tentunya karena lumuran darah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air itu pun menjadi merah semuanya. Disitulah Rasul baru melihat betapa Rasul sangat terluka. Maka Rasul berkata ketika itu, betapa teganya satu kaum yang mereka menyakiti, melukai wajah Nabi mereka. Itu ucapan baginda besar Muhammad SAW ketika Rasul sudah melihat lumuran darah. Air yang awalnya seperti ini, bening seperti yang kita pahami air, ternyata sudah berubah menjadi merah bekas darah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu satu pelajaran bagi kita, betapa dahulu Rasul membawa perjuangan Islam, penuh dengan perjuangan, mengorbankan jiwa raganya, dan semua tentu keluarga dikorbankan, waktunya untuk agar Islam sampai kepada kita semua. Oke, sekarang karena saya penasaran, dari mana sumber air yang ada di sini hingga sampai sekarang masih ada, insya Allah saya akan naik ke atas nih. Mungkin ada jalan nanti dari sebelah ini, saya akan naik nanti ke atas terus, melihat supaya nanti saudaraku semua bisa membayangkan bagaimana dahulu
gunung ini menjadi saksi bisu perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti naik ke atas. Ya. Nah, jadi itu tadi yang ada di bawah. Air yang kita lihat di bawah itu sekarang akan kita telusuri ke arah mana sumber airnya. Kenapa sampai sekarang ada di bawah sana dan kenapa dahulu termasuk saya dan Ali bisa menemukan air, akan saya coba lihat nih. Nah itu. Ternyata di sini juga ada nih sumber-sumber airnya. Seperti ini. Dingin airnya, sangat dingin. Sini juga ada. Oke. Dan di sini, saudaraku, terlihat seperti anak sungai ya. Bisa saudara perhatikan nih. Oke. Sini juga ada airnya nih. Sini bahkan lebih banyak lagi. Karena bisa jadi, ya air-air hujan yang mengalir dari antara bukit-bukit bebatuan-bebatuan ini sampai ke atas sana itu, ini benar-benar di bawah kelihatan. Maka nanti airnya turun dari bukit-bukit sana atas sampai ke bawah ini, terus sampai ke bawah sana. Ini semua di Gunung Uhudnya. Masya Allah. Ada juga orang yang berkemah di sini. Ada orang yang berkemah di situ. Bahkan di sini lebih dalam seperti kawah, bisa lihat. Benar-benar seperti kawah. Jadi air itu mengalir dan numpuk di sini. Kemudian turun naik ke bawah sana. Orang Arab juga di sini ada yang berkemah. Tuh, seperti itu perkemahannya. Ada perkemahan mereka. Oke, saya lihat sisi lain dulu. Sumber air atau bagaimana tekstur gunung batu di sini. Benar-benar dari bebatuan-bebatuan saudaraku seperti itu. Oke, saya coba telusuri. Nih. Oke. Kita harus hati-hati karena mungkin ada hewan-hewan berbisa juga di sini. Nah, tuh. Allah. Masya Allah. Tuh, batu-batunya seperti kecoklatan. Bisa lihat. Di sini di bawah seperti gua-gua. Itulah dia saksi bisu terlukanya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu video ini saudaraku semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.